Salam sejahtera, bertemu kembali di acara Grand Opening semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Dekan Fakultas Informatika dan Teknik Elektro memberikan beberapa informasi, pesan, dan nasihat kepada anak-anak kami mahasiswa terkait peranan Anda dalam mewujudkan tridharma yang unggul di fakultas kita. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak kami, mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung sebagai Sivitas Akademika VT. Selamat datang juga untuk kita semua. Berikut adalah ringkasan dari presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah profil VT, yang ketiga adalah peranan mahasiswa mewujudkan keunggulan. Peranan mahasiswa semakin penting dalam masa sekarang ini untuk mewujudkan tridharma. Tridharma adalah program perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang melatar belakangi semakin pentingnya peranan mahasiswa sebagian besar didrive atau disebabkan oleh perubahan kondisi eksternal. Ada 4 hal utama yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah perubahan instrumen akreditasi 3.0 ke 4.0. Yang kedua adalah sistem penerimaan mahasiswa baru nasional, khususnya UTBK. Yang ketiga, revolusi industri 4.0. Setelah itu adalah force major, misalnya pandemi COVID-19. Gambar berikut menunjukkan interaksi VT dengan lingkungan eksternalnya. Anda lihat di sini ada 5 lingkungan eksternal. Yang pertama adalah pemerintah atau regulator. Yang kedua industri. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang keempat perguruan tinggi atau institusi lain. Yang kelima adalah force major. Pemerintah misalnya di sini adalah Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang memberikan aturan, menetapkan standar, dan menilai keberhasilan pelaksanaan standar di program studi maupun di ITDL. Industri adalah suatu kumpulan entiti yang memberikan Anda lapangan kerja. Ya. Begitu juga industri dapat berperan memberikan masukan-masukan lain ke VT. Masyarakat sebagai contohnya adalah siswa atau pelajar SMA yang ingin melanjutkan program pendidikannya, para orang tua, para stakeholders. Perguruan tinggi merupakan mitra kita, perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Force major adalah suatu kondisi memaksa yang di luar kendali kita, tetapi kita harus mengadaptasi karena terjadinya kondisi tersebut. Yang pertama, perubahan IAPS 3.0 ke IAPS 4.0. IAPS 3.0 berlaku sampai Maret 2019, merupakan sebuah penjaminan mutu program studi ataupun perguruan tinggi yang berbasis input dan proses. Input di sini ada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum atau perangkat pembelajaran, dan lain-lain. Proses merupakan tridharma di perguruan tinggi. Pengusulnya adalah program studi. IAPS 4.0 berubah menjadi output atau outcome based. Output misalnya adalah prestasi lulusan. Untuk komponen lulusan ada IPK, masa studi, jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, keberhasilan studi,
waktu tunggu, tempat kerja, kesesuaian kerja. Ada juga penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Outcome, capaian, misalnya adalah diseminasi penelitian. Diseminasi itu adalah penerapan penelitian ke pengabdian kepada masyarakat. Ataupun integrasi penelitian ke pendidikan sehingga terwujud apa yang disebut dengan pendidikan berbasis riset atau research based education. Selain itu, ada juga integrasi pengabdian kepada masyarakat atau PKM ke pendidikan, kepuasan pengguna lulusan, kepuasan stakeholders lain. Perubahan ini sangat berdampak bagi kita. Pada tahun lalu, kita dapat mengakreditasi 3 prodi diploma dengan hasil yang baik sekali. Ya, karena pada prinsipnya input dan proses itu sebagian besar dapat kita kendalikan. Dosen dapat kita kendalikan melalui rekrutmen dan pembinaan dosen. Demikian juga dengan tendik. Sarana prasarana bisa kita kendalikan dengan menyediakan keuangan, prasarana gedung, maupun sarana akademik yang lain. Demikian juga dengan kurikulum atau perangkat pembelajaran. Proses dapat juga atau dengan cukup mudah juga kita kendalikan karena tahapan-tahapan proses, baik itu proses tridharma maupun proses tata kelola yang ada di fakultas kita sudah baik, ya, sudah sangat baik atau sudah unggul. Nah, yang jadi masalah adalah ketika akreditasi berubah menjadi output dan outcome based. Ketika kita berbicara output, berarti kita bicara indikator yang dihasilkan setelah proses selesai dilakukan. Ya. Pada banyak kasus yang menentukan kualitas kita bukan kita sendiri lagi seperti di input dan proses. Contohnya untuk prestasi. Jika Anda mengikuti prestasi kompetisi, panitia kompetisi lah yang menentukan Anda sebagai juara atau tidak. Demikian juga dengan waktu tunggu, industri yang menentukan apakah waktu tunggu kita baik atau tidak. Itu berarti apakah kompetensi Anda sesuai dengan industri apa tidak. Kita patut berbangga sejak kampus ini didirikan, waktu tunggu kita sangat baik. Ya, rata-rata mahasiswa dapat menemukan pekerjaan pertamanya paling lama 3 bulan. Untuk prodi-prodi tertentu 6 bulan. Tempat kerja ini misalnya adalah apakah Anda bekerja di institusi nasional, institusi lokal, perusahaan multinasional, atau bahkan Anda bekerja di luar negeri. Lagi-lagi bukan kita yang menentukan, pihak lain yang menentukan. Demikian juga dengan kepuasan pengguna lulusan, kepuasan stakeholders yang lain. Ini ditentukan oleh industri dan ditentukan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan kita, sehingga kita harus memastikan proses-proses yang terjadi di sini menghasilkan output dan outcome yang akan dinilai baik ataupun unggul oleh pihak-pihak yang menilai. Sistem penerimaan mahasiswa baru, tingginya proporsi jalur peminatan atau SNMPTN. PTN juga semakin gencar melakukan ujian mandiri. Yang paling dahsyat sebenarnya adalah UTBK. Karena dengan UTBK, Anda mempunyai kesempatan 2 kali untuk mengikuti UTBK, sehingga peluang Anda untuk diterima ke PTN semakin besar. Bahkan ada isu ke depan
PTN dapat menerima banyak sertifikat UTBK, atau dengan kata lain seorang calon mahasiswa dapat mengirimkan sertifikat UTBK-nya ke beberapa kampus, tidak dibatasi lagi. Nah, dengan konsep penerimaan mahasiswa baru seperti ini, pada prinsipnya UTBK itu secara otomatis menseleksi PTS-PTS yang dapat bertahan dan yang harus ditutup. Nah, jadi perguruan tinggi swasta seperti ITDL tidak lagi bisa dengan cara-cara konvensional. Kita harus memastikan bahwa kita beroperasi pada standar yang tinggi sehingga output dan outcome kita unggul. Dan dengan keunggulan yang kita hasilkan serta kita tawarkan, minat calon mahasiswa baru akan semakin besar, dan kita berbangga dalam meskipun masa pandemi COVID-19, prodi-prodi di VITE dapat mempertahankan rasio 1:5 selektivitas mahasiswa barunya. Artinya, untuk setiap kursi yang Anda dapatkan, Anda telah menyisihkan 4 orang yang lain. Oleh sebab itu Anda layak bangga dan gunakan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, untuk berprestasi unggul sebanyak mungkin, untuk kemajuan VITE, ITDL, dan tentunya untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Revolusi 4.0 ini menyebabkan disrupsi teknologi. Disrupsi adalah perubahan drastis atau perubahan yang merusak terhadap sistem yang berjalan. Katakanlah misalnya e-commerce. Ya, Anda tahu Tokopedia, Lazada, bagaimana ya perusahaan-perusahaan tersebut banyak menyebabkan kerugian, bahkan membangkrutkan pedagang-pedagang tradisional atau konvensional. Atau mungkin ride sharing, ya, seperti Gojek atau Grab yang merevolusi cara manusia berpindah atau bertransportasi. Setelah itu ada namanya cashless transaction atau cashless payment. Anda menggunakan GoPay, IDPay, Anda menggunakan OVO, dan beragam lagi sistem pembayaran yang lain. Demikian juga dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem robotik dan otonomous, serta Internet of Things. Dalam hal beradaptasi ke revolusi industri 4.0, VITE telah melakukannya dengan baik. Kurikulum tahun 2019 telah dirancang, dirumuskan dengan konsep industri 4.0. Demikian juga dengan sarana prasarana, kita mengupgrade semua laboratorium kita dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi di industri 4.0. Pada tahun ini kita bisa berbangga, kita mendapatkan pendanaan yang sangat besar dari Astra, sekitar 3,3 miliar, untuk meningkatkan kapasitas laboratorium kita. Demikian juga dengan kompetensi dosen, kita upgrade melalui studi lanjut maupun training-training atau pelatihan-pelatihan, serta program-program sertifikasi yang berbasis industri 4.0. Force Major, menurut Wikipedia, Force Major adalah sebuah extraordinary event beyond control of human, artinya kejadian yang tidak diharapkan, tidak bisa dikendalikan, tetapi harus merubah cara kita hidup. Pandemi COVID-19 adalah contohnya. Pembelajaran tatap muka menjadi daring. VITE dan ITDL sangat baik beradaptasi pada semester yang gasal. Pada periode yang sangat sempit, kita bisa mengkonversi pembelajaran tatap muka kita pada bulan Maret yang lalu, tanggal 23, dari tatap muka menjadi daring. Nah, Anda di sana patut berbangga
bahwa kita dengan determinasi yang tinggi mampu memberikan layanan kepada Anda. Dan pembelajaran jarak jauh kita semester genap yang lalu bisa kita katakan sangat baik. Sekarang saya akan mengingatkan Anda kembali kepada profil fakultas kita, profil singkat fakultas kita. Ini pengembangan VT. Jadi perencanaan pengembangan VT itu dibagi ke dalam 4 tahap. Tahap pertama ini yang sudah kita lalui, Established Learning Institute atau institut yang menyelenggarakan pembelajaran yang mapan. Terbukti semua alumni kita diterima oleh pasar dengan waktu tempuh kerja yang lebih kecil 3 bulan. Untuk teknik elektro lebih kecil 6 bulan. Yang kedua adalah tahap di mana kita sekarang sedang menjalani, yaitu excellent learning. Artinya bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang unggul. Kalau tahun sebelumnya pembelajaran yang mapan, tahun ini adalah periode ini adalah pembelajaran yang unggul dan membentuk kemampuan fakultas sebagai sebagai institusi prariset, ya, institusi prariset. Nah, tahap selanjutnya adalah Nationally Recognized Learning and Research Institute. Jadi kita ingin menjadi institusi riset yang dikenal secara nasional, dan fase 2030 dan 2034 kita berharap menjadi research institute yang direcognize secara internasional atau secara regional. Sejalan dengan fokus pengembangan tersebut, maka VT telah merumuskan rencana strategis tahun 2019 dan 2024 dengan fokus program pendidikan yang unggul, penelitian bertaraf nasional, dan keberlanjutan fakultas. Ada 6 prodi yang kita operasikan: prodi sarjana informatika, prodi sistem informasi, prodi sarjana teknik elektro. Ketiga prodi ini beroperasi sejak tahun 2014. Artinya termasuk tahun ini kita telah menamatkan 3 lulusan. Dan kita berbangga, seperti saya informasikan tadi, industri sangat merespon dan mengapresiasi lulusan kita, sehingga waktu tunggu atau waktu untuk memperoleh pekerjaan pertama bagi anak-anak kita dari prodi sarjana, anak-anak prodi sarjana itu lebih kecil 3 bulan untuk informatika dan sistem informasi, dan lebih kecil 6 bulan untuk teknik elektro. 3 prodi ini merupakan 3 prodi yang sudah lama berdiri, ya, pada saat Institut Teknologi Del masih berbentuk Politeknik Informatika Del. Nah, ini struktur organisasi kita. Fakultas dipimpin oleh dekan. Dekan bertanggung jawab kepada rektor. Dekan bersenantiasa berkonsultasi ke senat. Untuk menjamin mutu fakultas, dibentuk gugus jaminan mutu Fakultas Informatika Teknik Elektro. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan organisasi pelaksana administrasi. Prodi adalah organisasi pelaksana pendidikan. Laboratorium adalah organisasi pelaksana pengelolaan sarana akademik. Ada 8 laboratorium yang kita miliki saat ini. Seperti Anda lihat, lab komputer, jaringan komputer, infrastruktur komputasi awan, dan Cisco Academy, arsitektur komputer dan sistem tertanam, lab komputasi berkinerja tinggi, lab dasar teknik elektro, lab sistem digital, dan lab sistem kendali. Pelaksana penelitian
dilakukan oleh gugus bidang kajian atau GBK. Tahun ini atau bulan September ini kita akan berada pada tahap pembentukan GBK-GBK yang baru, yang lebih sesuai dan lebih menjawab tantangan-tantangan yang telah dikatakan atau disampaikan sebelumnya. Jadi nanti awal semester ini kita harapkan kita memiliki 10 GBK yang akan menjadi pelaksana penelitian, sehingga program-program penelitian, program-program pengabdian berbasis penelitian, maupun program-program pendidikan berbasis penelitian dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas VT dan dalam rangka mewujudkan keunggulan fakultas kita. Ini personil yang menjabat saat ini, bisa Anda lihat. Ini para kepala lab, ya. 7 dari 8 laboratorium di VT memiliki kepala lab. Laboratorium kita serahkan pengelolaannya kepada unit dukungan teknis ITDL. Ini visi VT 2019 sampai 2024 menjadi fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan yang unggul serta penelitian bertaraf nasional di bidang informatika dan teknik elektro pada tahun 2024. Jadi pada tahun 2024, dari kondisi saat ini yang baik sekali, kita akan mewujudkan program yang unggul. Keunggulan kita tentunya dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi kita tidak bisa melabeli diri kita unggul. Lebih fair atau lebih adil kalau pihak eksternal atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah yang dapat memberikan penilaian kepada kita terkait keunggulan kita. Dan di Indonesia, institusi tersebut adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini misi kita, mengembangkan program pendidikan yang unggul, menyelenggarakan penelitian bertaraf nasional, meningkatkan program pengabdian masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan di tingkat regional maupun nasional yang menjadi untuk dalam bidang kajian yang menjadi unggulan fakultas. Setelah itu kita ingin meningkatkan sumber daya fakultas untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan institusi prariset. Selain itu kita mewujudkan ini nomor 5. Selain itu mewujudkan peringkat akreditasi unggul bagi program studi di VT, menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang gayut dengan industri, ya. Jadi kata kuncinya adalah gayut dengan kebutuhan industri. Setelah itu kita meningkatkan kapasitas pendidikan kita. Prodi D3 teknik komputer akan kita upgrade menjadi D4 teknologi jaringan komputer. VT juga berencana membuka program magister. Setelah itu membentuk organisasi dan tata kelola penelitian yang untuk mewujudkan peta jalan penelitian yang baik, ya. Sehingga penelitian kita bertaraf nasional. Oh, ini misi, ini visi, ya ini bentar, ini visi, tujuan. Sorry. Ini adalah misi, ini tujuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, benar. Yang ketujuh adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan institusi pemerintahan. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Sasaran strategis kita dapat Anda lihat di Excel.
Ini sasaran strategis kita, ya. Saya highlight aja yang menjadi peranan Anda. Selektivitas mahasiswa, ya. Kita ingin selektivitas kita meningkat sampai 1:10 di tahun 2024. Nah, kita juga ingin mewujudkan prestasi kompetisi nasional, ya, yang baik. Nah, Anda juga diharapkan dapat meningkatkan IPK lulusan untuk mewujudkan IPK 3,2 di tahun 2024. Saat ini kita masih di 3,0 dan masih sangat disayangkan ada beberapa prodi masih di bawah 3,0. Setelah itu ketepatan waktu lulus. Ini kemampuan bahasa Inggris, Anda juga diharapkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Sertifikasi profesi lulusan, ya. Anda diharapkan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi industri, sehingga reputasi Anda dalam mencari kerja lebih tinggi, sehingga Anda bisa bekerja di perusahaan-perusahaan nasional, multinasional, maupun di internasional yang bereputasi. Nah, ini sasaran kita di bidang penelitian, ini bidang PKM, pengabdian kepada masyarakat, SDM, sumber daya manusia, ini sarana prasarana. Ya, nanti mungkin Anda bisa lihat di folder ya, di mana berkas presentasi ini diunggah. Nanti akan saya unggah berkas presentasi ini dan berkas-berkas yang lain yang perlu Anda lihat. Kita kembali ke kinerja mahasiswa dalam APS 4,0. Kualitas input mahasiswa, ya, dicerminkan dari selektivitas. Kualitas input disebutkan unggul jika lebih besar dari atau sama dengan 1:5. Saat ini kita berbangga, sebagian besar prodi kita memiliki selektivitas 1:5. Sebab itu Anda dituntut berperan untuk mempromosikan ke adik-adik Anda, ke jejaring Anda, ataupun ke siswa-siswa SMA yang akan lulus. Ya, buah berbicara untuk pohonnya, tentunya Anda akan lebih gampang mempromosikan fakultas kita ataupun prodi-prodinya jika Anda menghasilkan buah-buah yang baik. Contohnya Anda berhasil dalam kompetisi mahasiswa, Anda melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, katakanlah kompetisi robot, kompetisi programming untuk siswa SMA, atau Anda mendemonstrasikan keamanan sistem atau keamanan komputer di sekolah-sekolah yang menjadi target kita, ataupun Anda membangun sistem informasi untuk sekolah-sekolah atau untuk institusi yang dapat membuktikan kompetensi Anda. Jika Anda lakukan itu, saya yakin selektivitas VT akan dapat meningkat. Penelitian yang melibatkan mahasiswa. Di IAPS 4,0, keterlibatan mahasiswa itu sangat penting. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan meneliti ya bersama dosen, aktif dia, melalui tugas akhir ataupun melalui kegiatan lainnya. Ya, penelitian dosen akan menjadi tema atau rujukan bagi tugas akhir mahasiswa. Perhatian bagi anak-anak kami tingkat 4, kita sangat mengharapkan sebelum Anda lulus, Anda telah melakukan publikasi, Anda telah melakukan konferensi, Anda telah menulis di koran, surat kabar online maupun surat kabar cetak, majalah tentang penelitian Anda. Sehingga dengan itu nilai akreditasi kita untuk komponen penelitian mahasiswa itu tinggi. Dan itu baik juga dampaknya ke hal-hal yang lain, katakanlah ke kualitas input. Kalau Anda mampu menulis di media lokal dan dibaca oleh siswa-siswa SMA, tentunya mereka akan mengapresiasi dan mau melanjutkan studinya ke VT. Pengabdian kepada masyarakat, ini merupakan
program yang penerapan ilmu kepada masyarakat. Ya, ini perlu ditingkatkan lagi untuk anak-anak kami yang telah melakukannya. Ya, kami ucapkan terima kasih dan ditingkatkan kembali di semester ini dan tahun akademik ini. Nah, prestasi ini Anda berkompetisi lah, ya, dengan prestasi mahasiswa. Anda akan meningkatkan reputasi kampus kita. Kampus kita tahun lalu dihargai berperingkat 1000 plus. Nah, itu merupakan kesalahan kita karena eh, data yang kita berikan kepada Dikti kurang lengkap. Nah, tahun ini kita berada di posisi 184, suatu lonjakan yang sangat tinggi. Prestasi mahasiswa VT merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan ranking kita tadi. Khususnya jika Anda berkompetisi di kompetisi-kompetisi yang disponsori oleh Dikti, katakanlah kontes robot. Ya, terima kasih anak kami Teknik Elektro. Kembali 3 tim tahun ini masuk di kontes robot Indonesia. Di Gemastik, di program kreativitas mahasiswa, ataupun di kompetisi-kompetisi lain yang bereputasi. IPK lulusan pada prinsipnya dikatakan unggul jika Anda memiliki IPK besar sama dengan 3,25. Pada saat ini kita masih pada taraf baik sekali, di mana rata-rata IPK kita, fakultas kita 3,0. Daya saing lulusan. Ya, kita berbangga untuk poin ini tidak ada masalah. Memang kita kerja keras mempersiapkan mahasiswa sehingga memiliki semua kompetensi, baik itu teori maupun praktis, sehingga dapat berperan langsung di industri, sehingga industri mengapresiasi dan dihasilkanlah waktu tunggu yang sangat pendek untuk alumni kita, 3-6 bulan. Dan tempat kerja mereka, jika kita lihat, merupakan tempat-tempat kerja perusahaan-perusahaan yang bereputasi di tingkat nasional, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Ini kepuasan pengguna lulusan. Nah, jadi ketika Anda lulus, jika kita ingin mendapatkan akreditasi unggul, kami harus meminta masukan dari pengguna lulusan, tentunya perusahaan di mana tempat Anda kerja, bagaimana perangai Anda gitu. Aspek yang dinilai adalah etika, keahlian, kemampuan bahasa asing, ya. Berbahasa yang sangat penting. Jadi itulah sebabnya di IT Dell ini bahasa Inggris diberikan SKS yang besar. 6 SKS dalam 3 mata kuliah di sarjana, 12 SKS di diploma, 6 mata kuliah diploma. Jadi ini dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan, sangat menyedihkan jika Anda mengikuti kuliah tapi bahasa Inggris Anda itu di bawah 450. Anda harus buat di atas 450. Ya, target kita tahun depan itu 475 rata-rata. TOEFL prediction untuk lulusan kita. Penelitian, ini saya katakan tadi, kami sangat mengharapkan sejumlah mahasiswa yang tugas akhir di tingkat 4 mempublikasi sebagian dari penelitian tugas akhirnya sebelum lulus. Atau kalau sudah selesai semua sebelum lulus, ya semua dipublikasikan juga tidak apa-apa. Nah, kemampuan Anda melakukan ini akan menempatkan kita dalam posisi yang unggul untuk komponen penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Demikian juga dengan PKM. Nah, ini peranan-peranan Anda tadi sudah disampaikan. Ini peranan yang lebih mengena, ya. Anda masuklah ke kegiatan himpunan dalam mendukung kegiatan akademik, ya. Ada tutorial, ada PKM, ya. Standar kita setiap prodi itu, setiap himpunan prodi minimum melakukan 1 PKM per semester. Jika lebih tinggi sangat baik.
publikasi di media lokal ataupun nasional, publikasi di conference atau seminar, asistensi juga, jadi anak-anak kami tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, maulah menjadi asisten, tidak usah dihubung-hubungi oleh dosennya, diminta-minta tolongin, itu kurang baik sebenarnya ya. Kalau di kampus lain budaya asistensinya sangat tinggi. Kita akui banyak kekurangan-kekurangan yang membuat Anda kurang nyaman. Ya, kita akuin itu dan saya sudah petakan. Kita akan perbaiki itu di semester ini, kita akan perbaiki ya sehingga daya tarik asistensi ini semakin tinggi. Karena tanpa asistensi, program pendidikan, khususnya program pendidikan saja tidak akan berjalan ya. Tidak akan berjalan itu. Itulah sebabnya kita disebut dengan civitas akademika ya, civitas akademika, masyarakat ilmiah. Apa? Anggotanya siapa? Dosen dan mahasiswa. Ya, jadi yang belum paham civitas akademika, terjemahan langsungnya adalah dosen dan mahasiswa. Nah, melakukan penelitian ya melalui klub. Anda juga bisa melakukan penelitian melalui klub. Tidak usah yang susah-susah. Ya. Tidak usah yang sangat tinggi kompleksitasnya seperti tugas akhir, tetapi bisa Anda publish katakanlah di surat kabar, di majalah, baik itu online maupun cetak atau di konferensi-konferensi nasional. Anda publikasikan nanti di sana, setelah itu Anda ikuti seminar. Ya, Prodi menganggarkan mahasiswa untuk seminar atau konferensi di tingkat wilayah atau tingkat nasional. Sampai saat ini serapannya masih kecil, jadi ke depannya Anda coba berusaha melakukan penelitian, publikasi, dan Anda pergi ke seminar atau konferensi tersebut. Nah, ini yang penting beradaptasi dengan sistem pembelajaran jarak jauh, flip learning, ya. Dosen akan menyediakan video-video pembelajaran, Anda pelajari. Survei membuktikan ketahanan milenial, nah Anda kan suka bilang milenial, untuk menonton video itu 10 menit. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi untuk mahasiswa VT. Anda harus tonton video itu tuntas. Tidak peduli itu 10 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 1 jam, 2 jam Anda selesaikan. Ya, saya juga sudah pesankan kepada dosen agar video dibuat sedemikian rupa, menarik ya. Tapi fokus kepada akademis. Anda bukan anak-anak lagi yang harus perlu dikasih animasi, gambar-gambar kartun sehingga Anda menarik. Bukan itu. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana di video itu terintegrasi teori dan praktikum. Sehingga Anda bisa ulang, dan ketika Anda selesai menonton video, Anda sudah menjadi master di topik itu. Independen, belajarlah independen, ada video disediakan, ada buku, ada sumber di internet yang tidak terbilang banyaknya. Anda galilah dan Anda manfaatkan. Itu kolaboratif. Ya. Bekerja sama dengan kawan-kawan. Ya. Terutama sekarang masa pandemi, mungkin Anda akan melakukan kerjasama secara remote. Karena katakanlah mahasiswa di Medan harus kerjasama dengan di Tarutung, di Siantar. Nah, belajarlah bagaimana berkolaborasi secara remote. Nanti saya pesankan ke Prodi untuk memberikan cara-cara yang baik ya. Anda tahu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat 2 atau tingkat 3 namanya tim programming ya. Namanya tim programming. Ada namanya software-software untuk memampukan tim programming, untuk versioning, katakanlah GitHub, GitLab, Mercurial, dan sebagainya. Ini manfaatkanlah. Nah, yang paling penting, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh adalah maintain academic integrity. Ini harus Anda perhatikan ini. Ujian akan dilaksanakan secara jarak jauh. Ya. Anda punya kesempatan untuk bekerja sama, tetapi Anda juga punya akal, punya hati untuk memutuskan menjaga academic integrity. Dosen-dosen VT sudah cukup berpengalaman merancang soal-soal.
yang dapat membuktikan Anda melakukan kecurangan saat ujian. Ya, jadi saya sarankan jagalah academic integrity Anda. Ya, untuk mata kuliah yang memang sangat sulit melakukan ujian secara jarak jauh, mata kuliah tersebut wajib menyelenggarakan proyek. Kerjakanlah proyek Anda sendiri, ya. Kerjakanlah proyek Anda sendiri. Terus Anda perlu juga mengikuti klub mahasiswa, ya. Anak kami mahasiswa baru, kita memiliki klub-klub di VT ini, ya. Tahun ini kita restrukturisasi juga klub. Setelah itu Anda ikuti kompetisi di tingkat nasional, internasional, ataupun tingkat wilayah. Adapun klub-klub VT tahun ini adalah, nah ini klub VT ada 11, ada Dell Programming Club, ada Dell Mobile Application Club, ada Dell Robotic Club, ya ini ada Dell Cyber Security Club, ada Dell Software and Game Development, ada Data Science, ada UI UX, Cloud, IoT, Internet of Things maksudnya, ada e-governance club, dan ada Dell Google Developer Club. Anda ikuti dengan baik. Ketua-ketua klub saya harapkan sudah dipilih dengan baik. Dosen-dosen pembina nanti saya ingatkan, program kerja disusun dengan baik, ya. Lakukan pelatihan-pelatihan tingkat Dell, tingkat VT. Dengan pelatihan-pelatihan itu Anda siap berkompetisi di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita melakukan peranan kita masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan, tuntutan kepada mahasiswa di IAPS 4.0 sangat tinggi. Ya, bekerjalah, berdoa, lakukan yang terbaik. Ya, kita juga berdoa, berharap masing-masing kita dapat menjaga diri kita sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan, dan dapat melakukan kegiatan kita dengan baik sampai pandemi ini selesai dan kita kembali mengaktifkan pembelajaran tatap muka di kampus kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Sekian.